Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Damayanti dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang kebudayaan dan unsur-unsurnya. Apa itu kebudayaan? Secara etimologis, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Harkowitz dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinism. Pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, Harkowitz. Harkowitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain yang kemudian disebut sebagai superorganik. Yang kedua, Andreas Epping. Andreas Epping mengemukakan bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, serta segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Yang ketiga, Kunchoro-Ningrat. Kunchoro-Ningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi atau kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Yang keempat, Sultan Takdir Ali Syabana. Sultan Takdir Ali Syabana mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur budaya. Kunchoro-Ningrat menyebutkan ada 7 unsur-unsur kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai isi pokok kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut adalah: yang pertama, sistem bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbudaya. Bahkan, Kunchoro-Ningrat berpendapat bahwa bahasa atau sistem perlambangan manusia, baik secara tertulis maupun lisan, yang digunakan adalah salah satu ciri terpenting dari suatu kebudayaan suku bangsa. Masih senada, Casing berpendapat bahwa kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya dan mewariskannya ke generasi penerusnya sangatlah bergantung pada bahasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki andil yang sangat signifikan dalam menjadi salah satu unsur-unsur budaya dari kebudayaan manusia. Yang kedua, sistem pendidikan. Sejatinya, kebudayaan adalah pengetahuan yang diikuti oleh masyarakat penganutnya. Misalnya, bagaimana sistem peralatan hidup hingga sistem kalender pertanian tradisional yang disebut sebagai pranata mangsa telah digunakan sejak dahulu oleh nenek moyang kita untuk menjalankan pertaniannya. Menurut Marsono, sistem pranata mangsa tersebut telah digunakan oleh masyarakat Jawa lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sistem tersebut digunakan untuk menentukan kaitan tingkah curah hujan dengan kemarau, sehingga petani akan mengetahui kapan saat yang tepat untuk mengolah tanah, saat menanam, dan masa panen yang baik. Menurut Kunchoro-Ningrat, sistem pengetahuan pada awalnya belum menjadi pokok pembahasan dari penelitian antropologi, karena para ahli berasumsi bahwa suatu kebudayaan di luar bangsa Eropa tidak mungkin memiliki sistem pendidikan yang lebih maju. Namun, asumsi tersebut terpatahkan secara lambat laun, karena tidak ada suatu masyarakat yang sanggup berbudaya atau bahkan bertahan hidup jika tidak memiliki sistem pengetahuan yang diwariskan kepada penerusnya. Yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem ini
merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Menurut Kunchoro-Ningrat, setiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh aturan-aturan dan adat istiadat dari kesatuan yang ada di lingkungan sehari-hari masyarakat tersebut. Satuan terkecil dari kelompok yang menghasilkan aturan dan adat tersebut adalah keluarga inti. Kemudian, kesatuan yang lain yang lebih besar dapat berupa letak geografis, suku, hingga kerajaan ataupun kebangsaan. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial dapat dilihat melalui beberapa cara mereka melakukan jenis perkawinan, prinsip menentukan pasangan, adat menetap, dan jenis keluarga. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan dan teknologi adalah salah satu unsur kebudayaan yang menjadi perhatian awal dari para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia. Rasanya jelas alasannya karena peralatan hidup dan teknologi yang mereka gunakan akan banyak memberikan informasi mengenai kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Kunchoro-Ningrat mengatakan bahwa masyarakat tradisional terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh masyarakat dalam budayanya. Berikut adalah beberapa sistem peralatan tersebut. Yang pertama, alat-alat produktif. Yang kedua, senjata. Yang ketiga, wadah. Yang keempat, alat menyalakan api. Yang kelima, kuliner. Yang keenam, pakaian dan tempat perhiasan. Yang ketujuh, tempat berlindung dan perumahan. Dan yang terakhir, alat-alat transportasi. Selanjutnya yang kelima, sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Sistem ini menjadi fokus kajian penting dari etnografi. Bagaimana masyarakat mencari mata pencaharian atau bagaimana sistem perekonomian mereka dapat mencakupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional meliputi berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, dan bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Namun, setelah terpengaruh oleh arus modernisasi dengan patokan utama berkembangnya sistem industri, pola hidup manusia berubah dan tidak hanya mengandalkan mata pencaharian tradisional. Di dalam masyarakat modern, individu masyarakat lebih banyak mengandalkan pendidikan dan keterampilannya dalam mencari pekerjaan untuk mendapatkan rupiah atau upah. Yang keenam, sistem religi. Kunchoro-Ningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah dua pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia? Yang kedua, mengapa manusia melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut? Usaha menjawab kedua pertanyaan tersebutlah yang menjadi penyebab lahirnya sistem religi. Selain itu, pendekatan antropologi dalam memahami unsur sistem religi tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Yang ketujuh, kesenian. Perhatian antropologi terhadap seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Awalnya, teknis pembuatan adalah hal yang paling diperhatikan. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian mendalam mengenai teks, simbol, dan kepercayaan yang menyelubungi seni dalam berbagai wujudnya, mulai dari seni rupa, tari, drama, dikaji dan diteliti pula.
Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.